ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menaikkan Kidung Keesaan nomor 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan
Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pada hari ini kita ambil dari 1 Raja-Raja 22 ayat 26 sampai 35. Yang begini firman Tuhan. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali ke Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran. Tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kera itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kera itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Demikian firman Tuhan yang saat ini kita renungkan. Amin. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mika berdiri seorang diri di tengah-tengah para nabi palsu. Secara terang-terangan ia mengemukakan kebenaran pahit tentang raja. Meskipun ia dijebloskan ke dalam penjara dan diancam akan dihukum mati. Namun, kendati semua tindakan Raja Ahab menindas nabi ini, toh raja gentar kepada amanatnya dan mengadakan persiapan untuk menghindari malapetaka yang dinubuatkannya. Tetapi siapa yang dapat menghindar dari senjata Allah? Anak panah yang merenggut nyawa Ahab ialah anak panah yang dilepaskan dengan sembarangan oleh tentara Syria yang sedang iseng.
Ia tidak peduli entah panahnya akan mengenai sasaran atau tidak. Tetapi anak panah itu melayang langsung ke tempat satu-satunya pada tubuh Ahab, yang tidak terlindung oleh baju sirahnya. Nabi-nabi palsu bisa saja mencari alasan menutupi kekeliruan ramalannya, seperti lazim dilakukan semua nabi palsu. Lain halnya dengan Mika. Ia tidak perlu mencari alasan baik untuk membela maupun untuk membenarkan dirinya, sebab kenyataannya lah yang berbicara. Demikian juga orang yang berpegang seorang diri pada firman Allah. Ia tidak akan dikecewakan. Untuk sementara keadaannya memang tidak menguntungkan seperti Milka. Tetapi pada akhirnya kenyataan akan membenarkannya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita ambil saat hening sejenak. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Marilah kita menaikkan doa syukur
dan syafaat kita setelah kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau taburkan di hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Izinkanlah pada saat ini kami menaikkan doa syukur dan syafaat kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin yang bijaksana dalam memimpin negeri ini. Baik dari tataran tingkat daerah maupun tataran tingkat pusat. Sehingga tujuan untuk memakmurkan seluruh rakyatnya dapat tercapai. Tidak lupa Tuhan, pada saat ini bangsa Indonesia masih dilanda COVID-19. Kiranya Tuhan mampukan lewat pimpinan-pimpinan kami untuk mengatasinya, sehingga rakyat dapat hidup dengan normal seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih dalam proses belajar, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Kiranya Tuhan selalu menyertainya sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Pada akhirnya Tuhan, seluruh permohonan dan doa syafaat kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.